Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana. Di sini saya adalah peserta pekerti di Universitas Bengkulu yang nantinya akan mempraktikkan micro teaching. Baik, untuk praktik micro teaching pada hari ini adalah dengan pembelajaran mengajar secara sinkronus dan asinkronus. Oke, baik, langsung saya praktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehatkah? Mahasiswa sehat semua? Apakah sudah sarapan pagi? Oke, kalau sudah, mari hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini. Yuk, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Nah, kita di sini nanti bakal mau ngapain nih? Kita mau melakukan apa nih di dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, khususnya itu di ruang lingkup masyarakat, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini yang pertama perlu diketahui oleh mahasiswa itu harus mampu mengelola data, mampu mengelola sebuah data. Kemudian harus mampu menganalisis data. Kemudian harus mampu menyusun perencanaan, menelaah, terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dari implementasi yang telah diterapkan dengan cara yang tepat dan benar. Jadi, mahasiswa harus bisa mencapai tujuan pembelajaran ini pada saat hari ini kita sedang melakukan diskusi tentang tahapan-tahapan asuhan keperawatan gigi khususnya pada masyarakat, ya. Nah, jadi untuk materi pembahasan kita adalah tentang pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Ya, jadi nanti kita akan berdiskusi, akan saling sharing tentang materi pembahasan ini. Nah, sebelum kita fokus pada inti perkuliahan kita hari ini, mari kita menonton sejenak ya video ini. Mari di sini saya minta mahasiswa untuk memberikan tanggapannya itu yang dilihat dari sudut pandang apa sih sebenarnya peran seorang terapis gigi dan mulut melalui video ini. Mari kita tonton. Masalah kesehatan gigi dan mulut diderita hampir semua kelompok penduduk di dunia. Berdasarkan Global Burden of Disease tahun 2017, penyakit gigi dan mulut diperkirakan mempengaruhi 3,5 miliar orang di seluruh dunia, di mana karies gigi merupakan masalah yang paling umum dan serius dialami penduduk di dunia. Sekitar 2,3 miliar orang menderita kerusakan gigi permanen dan lebih dari 530 juta anak menderita kerusakan gigi sulung. Menurut World Health Organization atau WHO, bahwa 90,5% anak-anak mengalami karies gigi. Berdampak lebih dari 50 juta jam per tahun hilang akibat anak tidak masuk sekolah, sehingga mempengaruhi intelektual dan menurunnya prestasi anak. Masalah kesehatan gigi di Indonesia relatif tinggi. Penduduk Indonesia memiliki masalah gigi berupa gigi rusak ataupun berlubang sebesar 45,3%. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase penderita masalah kesehatan gigi dan mulut yang cukup tinggi, yakni sebesar 56,7%. Upaya dan program pelayanan kesehatan gigi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dan dunia internasional belum membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan sampai tahun 2021, prevalensi angka karies gigi anak Indonesia masih tergolong tinggi dan tidak ada satupun negara di dunia yang bebas dari karies gigi. Untuk mengatasi masalah dan hambatan, dapat diawali melalui pembentukan perilaku sejak usia dini dengan menanamkan kebiasaan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Menurut teori behavior change,
Untuk mengubah kebiasaan seseorang diperlukan satu periode, yaitu 21 hari secara konstan. Video kita pada hari ini. Nah, di sini coba nih, mahasiswa silakan menuliskan di forum chat. Ayo, mari kita lihat. Baik, ada dari Suci ini yang mengatakan bahwa peran seorang terapis gigi dan mulut itu sangat penting. Oke, melaksanakan upaya promotif preventif. Terus pelatihan kader. Kemudian membuka klinik juga ada, bermacam-macam ya kan, bermacam-macam yang dari sudut pandangnya mahasiswa seperti ya. Jadi yang dapat kita simpulkan dari video tadi adalah bahwa pada umumnya itu dental karies adalah penyakit global ya, secara global di seluruh dunia itu tidak pernah terlepas dari dental karies, dan ada juga gingivitis. Nah, maka dengan itu kita bisa lihat dari video tadi sampai tahun 2021 pemerintah dengan berbagai rencana aksinya ternyata karies ini juga belum ada angka yang menurun seperti itu, malah meningkat. Kenapa nih? Nah, itu yang menjadi problem yang harus kita selesaikan seperti itu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat hubungan gimana kesehatan gigi dan mulut itu begitu penting ternyata. Terkadang orang mengabaikan, sakit gigi, nggak masalah, kan belum terlalu sakit, saya masih butuh uang buat yang ini, lebih mementingkan kesehatan umumnya, seperti itu. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini, oral health dan general health itu sama-sama mempunyai keterkaitan. Dimana kalau misalkan di oral health terjadi suatu permasalahan, maka kesehatan umum juga bermasalah, terutama dengan indikasi penyakit yang non-communicable disease, yang tidak menular seperti itu. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Poin 1 itu bisa menyebabkan stroke ataupun Alzheimer, ya kan? Jadi gigi itu kan punya pembuluh darah. Nah, ketika rongga mulut sudah berlubang, maka mikroba ataupun mikroorganisme itu masuk lewat pembuluh darah dan menjalar bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau ke atas itu ya bisa menyebabkan stroke dan Alzheimer, yang dimana pembentukan otak kita itu menciut, mengecil sehingga kita mudah lupa seperti itu. Kemudian juga penggangguan pada pernapasan, bahkan sampai dengan kesendi artritis. Kemudian juga diabetes, ya kan? Kemudian GERD, penyakit GERD yang di atas lambung, kemudian bisa menyebabkan BBLR. Maka dengan itu kan pemerintah sekarang mencadangkan menurunkan angka stunting gitu ya. Nah, stunting ini sangat berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut pada saat ibunya masih mengandung ataupun pada anak itu sudah lahir seperti itu. Ketika asupan gizinya itu kurang, maka pertumbuhan gigi juga ataupun pertumbuhan gigi juga akan bermasalah dan akan berdampak kepada gizinya karena sakit gigi jadi nggak mau makan seperti itu ya. Ini merupakan tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita akan menerapkan suatu pelayanan, yaitu di masyarakat. Yang pertama itu ada assess ya. Nah, assess ini adalah ataupun assessment, pengkajian. Nah, apa di sini yang harus kita lakukan? Nah, di dalam pengkajian ini yang perlu kita lakukan adalah karena kita hari ini sasarannya adalah masyarakat, maka harus melaksanakan prasurvei terlebih dahulu. Jadi kita tahu dulu nih, tempatnya di mana, masalah di desa itu apa, kemudian baru sasarannya apa, siapa yang mau kita targetkan untuk survei kita. Nah, di sini makanya dengan itu dibutuhkan suatu data. Nah, data itu bisa berupa DMFT, DEFT, kemudian CPI-TI, kemudian RTI, PTI, bisa juga oral hygiene index score. Kita melihat tingkat kebersihan gigi dan mulut di desa itu seberapa besar prevalensinya. Nah, dari data itu kemudian kita diagnosa, kita identifikasi penyebab
permasalahannya kenapa. Nah, di sini bisa memakai metode Fishbone ataupun analisis SWOT. Nah, untuk metode Fishbone dan analisis SWOT kan kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar. Nanti bisa dilihat lagi apa saja yang harus diterapkan ya. Kemudian ada plan. Nah, plan ini adalah perencanaan. Perencanaan itu di sini berarti kita harus melibatkan partisipasinya masyarakat, karena ini memang di masyarakat kita lakukan pelayanan asuhannya. Maka dengan itu ini bisa dibentuk seperti MMD, Musyawarah Masyarakat Desa, ataupun LOKMIN. Kita bermusyawarah, kita menentukan prioritas masalah yang mau kita selesaikan. Nah, dalam menentukan prioritas masalah itu, kita bisa melihatnya dengan beberapa metode yang mau kita pakai yang mana nih. Jadi kita urutkan tuh dari yang nomor 1 sampai dengan yang nomor dari yang nomor 1 sampai dengan seterusnya. Jadi, angka nomor 1 itu yang menjadi prioritas utama yang harus kita selesaikan. Maka dengan itu, di sini kita butuh pendapatnya masyarakat ya, aparat-aparat desa. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan, oh, alternatif pemecahan masalahnya ini, kita harus bla bla bla, harus ini, harus itu. Nah, ini kita terapkanlah di implementasi seperti itu. Nah, di sini nih cakupannya bidang promotif apa, bidang preventif apa, bidang kuratif apa. Nah, setelah implementasi yang sudah kita berikan kepada masyarakat, lalu kita evaluasi. Evaluasi ini baik itu dari evaluasi sumatif maupun formatif. Jadi kita melihat proses yang sudah berjalan ini berhasil atau enggak sih, ataupun hasil akhir dari implementasi ini ya. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan rencana tindak lanjutnya ini mau ngapain, ini program yang sudah kita buat gitu, yang udah kita rancang, yang udah kita susun ya kan. Nah, maka perlu diingat ya, mahasiswa itu harus mengingat bahwa asuhan itu adalah suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan secara komprehensif dan itu berkesinambungan dalam waktu tertentu. Jadi nggak hanya stop, berhenti, stuck di situ, enggak. Jadi kalau emang program yang udah dijalankan, itu harus tetap berkelanjutan. Nah, untuk berkelanjutan itu kita makanya butuh yang namanya perpanjangan tangan kader kesehatan. Makanya nanti ada pelatihan kader dalam suatu implementasi ini ya. Nah, ini sebuah upaya masyarakat ya. Ini saya masih mengadopsi RUN 2015 sampai 2019 ya, yang punya dulu. Nah, ternyata masyarakat itu pemerintah itu terus-menerus melakukan suatu upaya dengan tujuan ya meningkatkan upaya promotif, preventif, kemudian aksesibilitas ya terhadap pelayanan. Jadi semua masyarakat itu menerima pelayanan yang diberikan oleh tenaga nakes seperti itu. Kemudian kualitas, kemudian juga kita makanya ada peran stakeholder di sini. Nah, untuk sasarannya nanti kita mau milih siapa nih? Ibu hamil, bayi kah atau batita kah atau balita, anak sekolah dasar, SMP maupun SMA sampai dengan lansia. Itu adalah fokus target kita yang memiliki resiko yang paling rentan untuk terjadinya permasalahan dalam rongga mulut ya. Nah, ini dia nih yang memang harus menjadi hal apa yang perlu dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Nah, di sini nanti bakalan ada studi case ya, ada kasus yang akan saya berikan. Mahasiswa coba lakukan analisis dan terapkan. Kira-kira nih mau program apa nih untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini untuk kasusnya. Kasusnya itu di sini datanya sudah ada. Sudah saya tetapkan di FFT-nya, DMFT-nya, OHIS-nya, HI-nya, CPITN-nya, sudah ada semuanya. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Coba analisis. Kira-kira saya perlu apa nih? Saya harus ngapain nih sebagai peran terapis gigi dan mulut? Nah, untuk petunjuk soal, lakukan analisis dan evaluasi terhadap kasus, lalu buatlah sebuah perencanaan program yang ideal menurut kelompok Anda. Ya, oke, ini adalah tugas kelompok. Saya akan berikan waktu sekitar ya 20 menitan untuk berdiskusi
nanti saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi 1 orang. Ini ada daftar rujukan dalam mungkin mahasiswa nanti dalam memecahkan sebuah kasus tadi, mahasiswa bisa mengakses di link ini yang sudah saya siapkan. Banyak materi di sana, bisa jadi bahan rujukan dari mahasiswa dalam proses pembelajaran juga dan dalam proses khususnya pemecahan kasus tadi. Untuk penilaiannya yang saya lihat di sini adalah prosesnya. Hasil pemecahan kasusnya gimana. Nah, untuk penilaian itu nanti saya juga menilai, teman dari kelompok lain juga menilai. Jadi sama-sama kita megang form penilaian nih. Ya. Kemudian nanti untuk produknya itu adalah berupa hasil analisis kasus tadi. Kira-kira gimana nih? Dan juga outputnya nanti ada suatu program apa nih yang harus diciptakan oleh mahasiswa. Oke ya. Baik. Untuk aspek penilaian di sini saya akan melihat gimana mahasiswa itu ketepatannya dalam mengidentifikasi kasus, kemudian dalam perencanaan intervensinya bagaimana, menelaah hasil implementasinya bagaimana, melakukan evaluasinya bagaimana, yang mana nanti skornya 100 total dari skor. Oke, baik. Presentasi kita hari ini selesai ya. Tadi sangat bagus, semua kelompok bagus ya untuk hasil presentasinya. Saya kasih apresiasi untuk semua kelompok yang sudah memang berusaha keras untuk memecahkan kasus tadi, yang sudah mau saling berkolaborasi antara setiap kelompok ya. Itu berarti saya menganggap mahasiswa itu sudah paham. Yuk, kita tepuk tangan dulu sebelum kita mengakhiri ini. Jadi, di sini sebelum saya penutupan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kata yang saya ambil dari cuplikannya Albert Einstein. Di sini menyatakan, orang berpengetahuan memecahkan masalah. Tapi hanya orang yang sangat berpengetahuan yang mampu mencegah sebelum timbulnya masalah. Jadi di sini saya menganggap seorang mahasiswa itu pasti adalah orang yang sangat berpengetahuan. Dan dengan kejeniusanlah maka dapat mencegah suatu masalah sebelum timbulnya masalah. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Mahasiswa terus belajar. Semoga nanti minggu depan kita ketemu lagi. Oke? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Pada penutupan pekerti ini saya mengucapkan terima kasih kepada instruktur yang telah memberikan banyak pengetahuan, wawasan dan juga ilmu tambahan buat saya yang memang saya bukan dari basic pendidikan ya. Nah, dari pekerti ini saya mendapat banyak tambahan ilmu ya yang dapat saya aplikasikan nanti ke institusi saya, khususnya itu untuk seorang dosen. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Universitas Bengkulu selalu melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk dosen.